Ada hal yang sempat kami bicarakan tadi siang. Pertanyaannya begini, kenapa di gereja ini paling banyak orang jerking, saudara? Di tempat lain Anda akan jumpai banyak orang tertawa, tapi kenapa di sini banyak orang jerking? Manifestasi yang paling buruk yang menurut saya pernah saya lihat seumur hidup saya. Nah, saya mau cerita sedikit ada latar belakangnya. Jadi nanti kalau KKN boleh juga itu Henny, gini begini sambil KKN. Saya tidak tahu apa kata orang desa, tapi luar biasa. Dan tadi pagi Franz juga jerking untuk pertama kali. Kalau Anda lihat Franz jerking, Anda akan tahu ini bukan dari manusia, tapi ini total 100% because of the Holy Spirit, saudara. Pada waktu kami pertama kali ke Toronto 95 Januari, kami tidak ngerti apapun tentang namanya jerking ini. Jadi pada waktu datang kebaktian pertama pagi hari, duduk di baris nomor 2 atau 3 di tepi sebelah bagian kiri dari kanan daripada mimbar di bagian kiri sini. Jadi istri saya lihat di depan sendiri ada perempuan orang barat, saudara, pakai baju hitam, saya masih ingat. Dan tiba-tiba orang ini begini sendiri. Sementara puji-pujian, mantuk-mantuk sendiri. Nah, istri saya komplain, dia berkata, ini orang ganggu obah terus katanya. Mau kebaktian, mau konsentrasi ini, pujiannya, ini khotbahnya apa, ini orang goyang terus. Dia berkata, ini orang kok goyang terus, obah terus, ganggu katanya. Lalu saya berkata gini, sudahlah jangan ngomongin orang. Kasihan ini orang sakit saraf, saya bilang ya. Coba bayangin perempuan sakit saraf, kebaktian begini-begini, mantuk-mantuk. Apa kita mau begitu? Saya bilang, sudah jangan ngomongin orang. Doakan saja di Toronto ini dia disembuhkan Tuhan. Ada mujizat, saya berkata gitu. Jadi dia sedikit lebih tenang. Nah setelah firman Tuhan diberitakan, lalu kemudian diminta siapa mau didoakan. Jadi kami semua lari ke depan dan sudah ada garisnya, jadi kami tinggal berjajar saja, nyebar saudara, nyebar. Saya belajar sesuatu ya, kalau kita pergi cari Tuhan gerombolan, ya lebih dari satu orang, itu biasanya ada baiknya dalam pengertian membuat kita juga punya dorongan untuk pergi, tapi pada saat tertentu itu merupakan hambatan malah. Karena nanti, wah kalau saya ngalami begini, kalau orang lain yang saya tahu lihat bagaimana. Jadi dari pengalaman itu kita belajar cari Tuhan, lari nyebar. Masing-masing urusan sendiri dengan Tuhan, saudara. Jadi saya didoakan jatuh, beberapa teman juga saya lihat begitu, beberapa saat saya bangun lagi. Saya bangun, waktu saya bangun, saya melihat akan hal yang aneh. Orang yang tadinya semua nampak sehat dan rapi dan baik, tiba-tiba sakit saraf semua. Tiba-tiba semua begini-begini, saudara. Loh, saya bilang, lah ini apa? Akhirnya beberapa saat kemudian saya tahu, oh ini jerking kayak begini ini. Oh ini manifestasi roh Tuhan. Lalu saya berkata, Tuhan yang begini saya tidak mau. Ini jelek sekali. Nanti apa kata orang? Saya bilang kalau orang tertawa saya senang. Orang mati bangkit saya mau, kanker sembuh, buta melihat, tuli mendengar. Saya berkata ya. Kalau jerking orang begini, mantuk begini, ada yang kualik begini saudaraku, ada yang begini, ada yang begini. Saya bilang aduh ini jelek sekali, saya tidak mau. Jadi setelah saya bangun, saya lihat teman-teman semua tenang, aman, tidak ada apa-apa. Hari pertama semua embun pagi, tidak ada apa-apa. Bangun segar dan tidak terjadi apa-apa. Tapi hari-hari selanjutnya memang saya melihat Bu Nugroho, Pak Nugroho sudah mulai, tapi yang lain tenang, tidak ada apa-apa. Hari terakhir Pak Ardian saya melihat tangannya hanya begini-begini. Oh kalau tangan begini-begini gak apa-apa, masukkan kantong lah, obah-obah begini-begini gak apa-apa. Biarkan kalau begitu. Jadi saya berdoa yang ini kami tidak mau. 2 minggu atau 3 minggu setelah itu tidak terjadi apa-apa. Sampai kita retreat di Bandungan, Anda masih ingat sebagian mungkin. Dan tiba-tiba terjadi aja begitu, orang tertawa pada jatuh sendiri, sedang mau doa makan siang. Kalau mau doa mau makan itu kan doa paling singkat tuh saudara ya, karena perut sudah kelaparan, jam 12:30 lewat. Jadi tiba-tiba terjadi seperti itu dan kami mengalami. Nah selama ini saya gak pernah, benar-benar jerking itu gak pernah sebetulnya. Ya saya di Toronto yang kedua tertawa sampai jam 1:30 pagi ya, tapi untuk jerking saya enggak. Tak rasa-rasakan gak ada apa-apa. Jadi saya senang, saya bilang puji Tuhan, saya tidak begitu-begitu ya saudara, gak ngalami.
Tapi orang yang tidak ngalami apa-apa, sebetulnya dalam hati kecilnya ingin ngalami. Wah kok lihat tok ini nggak enak. Kalau bisa ngalami seneng rasanya, dalam hati kecil gitu ya. Tapi karena kita ini manusia kan sok ya, sombongnya masih banyak. Jadi kita bilang nggak ngalami, kamu yang ngalami. Jadi kita mentertawakan orang, tapi sebetulnya kalau diperas hati yang paling dalam pingin sekali. Pak Edi ini waktu Arlan itu permintaannya aneh kok. Pak doakan saya supaya apa? Mabuk katanya. Mabuk bener saudara. Jadi banyak orang sebetulnya ingin ngalami. Ada yang terus terang begini, ada yang tidak terus terang. Tapi sebetulnya dalam hati kecilnya, kalau boleh Tuhan saya mencicipi itu kayak begitu tuh rasanya kayak apa gitu ya. Nah, Arlan SQ datang, hari pertama saya ditawari, mau didoakan? Mau. Di depan sini saya didoakan, jatuh, blek. Rasakan apa? Ya tenang, damai dan tidak ada apa-apa. Lalu saya bangun lagi, waktu bangun ada beberapa teman duduk di bawah sini. Dan waktu bangun dia tanya pada saya, kui tiba tenan apa reko-reko? Dia bilang gitu, loh saya ini tenanan nih, kenapa? Lah aku ora pernah tiba. Wah lah aku modelnya kayak ngono, saya bilang gitu ya. Jadi iki wong tenanan iki, ora reko-reko iki mau. Loh tenanan, jatuh kok reko-reko katanya. Jadi dipikir karena sungkan reko-reko nibo gitu. Saya bilang bajuku putih api-api, saya bilang untuk ngepel lantai ya tidak usah, saya berkata begitu. Hari kedua di Persekutuan Doa Ambasador ditawari lagi, mau didoakan? Mau, tuh akan lagi jatuh lagi di karpet. Nggak ngerasakan apa-apa, ya damai Tuhan saya rasakan. Seneng saudara, terus langsung pulang kebaktian di sini. Nah hari yang ketiga istri saya ngomong sama saya, nanti kita minta didoakan ya sebelum selesai. Oh ya, saya kepingin didoakan, saya kepingin dia mendoakan saya dan kami berdua. Jadi pada hari terakhir ketika roh Tuhan bekerja begitu indah, dia mendoakan banyak orang, tiba-tiba dia naik ke panggung sini, duduk di sini sambil minum, dia mungkin capek, saudara, sudah beberapa hari terus-terusan melayani. Jadi waktu dia berdiri, saya datangi dia, saya bilang, doakan saya. Dia bilang, oke. Saya panggil istri saya, kami didoakan. Dan waktu jatuh, saya bilang begini, Tuhan, ini hari terakhir. Kalau boleh, Bu, saya tuh tak ngincipi sedikit sih Tuhan, ini tuh apa? Rasanya gini loh saudara. Selama ini kok hidup ini kok tak kontrol sendiri semua gitu. Tubuh saya mau begini, mau silat atau mau apa, itu kok maunya saya. Mbok coba sekali-sekali itu bukan maunya saya, tubuh ini digerakkan oleh Tuhan. Rasanya kayak apa gitu loh. Itu keinginan saya. Selama ini kok rasanya saya kontrol semua tubuh saya ini. Dan kita mendengar firman diberitakan, Tuhan mau gerejanya dikembalikan, Tuhan mau tubuhnya bait ini dikembalikan ke dia. Saya bilang Tuhan kalau mintalah sekali-sekali ngalami seperti itu. Dan ketika saya berdoa begitu, ada yang kayak narik di dada saya. Sedikit sekali. Saya bilang Tuhan kalau inilah itu yang saya maksudkan, beri dong Tuhan. Jangan tanggung-tanggung lah, lebih kenceng sedikit, ini jadi ini kira-kira. Dan betul itu makin keras, makin keras, makin keras, makin keras. Nah waktu sudah makin keras, orang sudah mulai lihat, jadi tontonan dirubung orang banyak saudaraku. Dan itu videonya off the record ya Thomas. Jadi waktu itu dirubung orang banyak, didoakan setiap kali didoakan tambah kenceng. Tapi saya bisa ngerasakan begini, saya sadar di pikiran saya tahu, saya sadar betul. Ada orang tertawa, ada orang keplok-keplok, ada orang teriak-teriak komentar macam-macam, saya tahu betul. Dan yang kedua dalam roh saya bisa komunikasi dengan Roh Kudus. Dan yang ketiga, saya bisa tahu kalau ini orang doakan saya tujuannya apa. Kalau murni tujuannya ada dua macam yang doakan saudara. Ya, ini dua macam orang, saya nggak tahu siapa tapi ini kroso banget. Kalau doakan itu minta supaya anugerah Tuhan, kuasa Allah diberi lebih lagi, itu reaksinya kenceng sekali. Tapi kalau doakannya supaya biar bereaksi tambah gila-gilaan, dan Pak Agung joget-joget biar apa, itu nggak ada gunanya ternyata. Jadi mau masuk itu nggak bisa, kayak ditutupi, dihalangi. Jadi akibatnya itu suara yang permintaan itu kayak angin yang tidak ada powernya sama sekali. Jadi kalau Anda doakan orang, Anda pengen orang manifestasi, saya beritahu sampai mulut kita berbuih tidak ada gunanya itu saudara semuanya. Kita hanya ingin mau main-main dengan Holy Spirit, nggak ada gunanya. Tapi kalau memang serius didoakan supaya Allah kerja lebih kuat, itu memang bereaksi betul itu. Kuat sekali. Nah setelah beberapa saat saya bilang, Tuhan ya kalau boleh berhentilah. Cukup saya sudah mencicipi. Dan roh Tuhan berkata, apa betul sudah cukup? Apa tidak mau tambah lagi? Masa berhenti sampai di sini? Kayaknya dia ngomong gitu. Dan saya bilang, ya Tuhan kalau mau tambahin lagi ya bolehlah. Kenceng lagi, buat tambah kenceng lagi.
Dan setelah beberapa saat saya bilang, oke Tuhan, rasanya cukup dah, cukup. Saya sudah merasakan, thank you so much, ban kamsia. Saya bilang terima kasih, sudah selesai. Berhenti saudara, berhenti. Nah, malamnya mau tidur, saya sharing sama istri saya, ngomong-ngomong lagi, begitu lagi, kenceng lagi. Saya bilang, Tin, kenapa bisa begini? Saya bilang begitu. Terus dia bilang, aku dulu semalam gak tidur, semalaman saya pagi. Loh aku gak mau, saya bilang, aku sudah capek mau tidur. Malam ini aku mau tidur nyenyak, tapi ditambah dung. Akhirnya saya berhenti beberapa saat, saya bilang, Tuhan cukup Tuhan, terima kasih, saya mau tidur. Berhenti lagi saudara. Dan itu memang pengalaman yang menarik sekali. Ya, inginilah saudara ya, kejarlah kasih, ingini karunia. Diingini boleh kok saudara. Teman-teman yang tidak pernah ngalami itu kepingin sebetulnya, kepingin. Cuma untuk mulai melangkah, piye carane, bagaimana dan sebagainya. Tapi saya berkata, pengalaman dengan Tuhan itu indah sekali, jangan khawatir. Amen, saudaraku. Ada teman yang hari berikutnya sampai di tempat kerjaan masih tetap kenceng rupanya. Sampai dibawa pulang. Saya berkata, baik juga itu pengalaman. Tapi saya berkata, Tuhan adalah Allah yang baik. Jangan khawatir, Dia akan berikan sesuatu yang baik buat kita. Amen, saudaraku. Nah, mari sekarang buka firman Tuhan. Kisah Rasul pasal yang ke-20. Kisah Rasul pasal 20. Saya akan ajak Anda lihat dari ayat 17 sampai 38. Bagian ini merupakan perikop di mana terjadi perpisahan antara Paulus dengan para penatua di Efesus sebelum akhirnya Paulus ini masuk penjara. Jadi apa yang dia sampaikan dalam Kisah Rasul pasal 20 ini merupakan sesuatu yang sangat penting sekali. Karena biasanya amanat semacam ini punya bobot yang sangat istimewa. Nah, perhatikan apa yang dia sampaikan, apa yang dia pertama-tama sampaikan, apa yang kemudian dia akhiri. Pesannya itu berupa apa? Pasal 20 ayat 17. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. 25. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka.
Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu yang telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Nah, dengarkan baik-baik. Ada 2 hal yang saya mau sampaikan. Kita melihat ada banyak nasihat yang penting. Di rumah saya dorong Anda ulangi lagi membaca akan perikop ini dan dengarkan lagi akan nasihat terakhir yang Paulus sampaikan buat jemaat di Efesus. Tetapi perhatikan, dia memulai dengan satu nasihat tertentu dan dia mengakhiri dengan nasihat yang indah juga. Nah, nasihat awal dan yang akhir ini yang saya mau sampaikan buat Anda pada malam hari ini, karena ini merupakan detak jantung daripada Injil yang Tuhan sampaikan buat kita. Kalau kita membaca awal dan akhirnya saja, kita sudah bisa melihat akan di mana sebetulnya intisari daripada hidup sebagai orang percaya. Yang pertama, nasihat yang pertama dia sampaikan pada ayat yang ke-18, Alkitab berkata begini. Kamu tahu, kata Paulus, bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Apa yang dia katakan sebagai kehidupan yang mereka ketahui? Dia berkata begini, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Saya mau ulang lagi, ini statement pertama, pernyataan pertama yang dia katakan. Dia berkata, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Nah, yang menarik adalah saudara, kata rendah hati ini dari kata Yunani tapeinoprosune. Nah, kata rendah hati ini ternyata tidak dijumpai pada classical non-biblical Greek. Apa itu? Yaitu bahasa Yunani klasik di luar Alkitab. Mereka tidak bisa menjumpai adanya kata tapeinoprosune ini pada classical non-biblical Greek. Bahasa Yunani klasik di luar Alkitab ini mereka tidak menjumpai kata rendah hati. Nah, waktu saya membaca pernyataan ini, Roh Tuhan berbicara sesuatu, saya tangkap sesuatu. Kerendahan hati hanya didapat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Di dunia ini kita tidak akan pernah bisa melihat kerendahan hati yang murni seperti yang Allah lihat sendiri. Manusia boleh mengalami semua tempaan, tetapi kecuali manusia itu membawa seluruh tempaan hidup yang dia alami dan dihadapkan kepada Yesus, manusia tidak akan pernah bisa belajar untuk rendah hati. Engkau boleh mengalami banyak kegagalan dan banyak masalah, tapi kalau engkau tidak membawa semuanya datang ke Yesus dan belajar daripadanya, saudara tidak akan pernah bisa rendah hati, tapi paling-paling engkau akan rendah diri, minder, saudara. Kenapa saya katakan begitu? Coba buka akan statement Yesus ini, Matius pasal yang ke-11. Nanti kita kembali ke kisah 20, lihat dulu Matius pasal yang ke-11. Tuhan berkata pada ayat yang ke-28,
Ini pernyataan Yesus sendiri. Matius 11:28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku, saudara? Lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dia berkata, aku lemah lembut dan rendah hati. Dan dia berkata, belajarlah daripadaku. Kata rendah hati tidak dijumpai pada perbendaharaan kata Yunani klasik. Orang Yunani terkenal sebagai pemikir, seorang filsuf. Mereka memiliki begitu banyak filsuf, orang yang ahli soal filsafat. Mereka begitu luar biasa dalam pandangan-pandangan soal kehidupan. Tapi mereka tidak bisa menjumpai satu kata pun yang artinya rendah hati. Kecuali mereka membuka akan tulisan Paulus, mereka membuka akan Injil, mereka baru menemukan kata rendah hati hanya ada pada Alkitab sendiri. Di luar Yesus, engkau hanya akan rendah diri. Tapi ketika engkau mau belajar daripadanya, saudara akan jadi orang Kristen yang rendah hati. Hanya itu kuncinya. Nah, mengapa Paulus pertama kali menasihatkan? Dia berkata, lihat engkau semua tahu, dengan segala rendah hati aku melayani Allah. Apa gunanya kerendahan hati di hadapan Allah? Mazmur pasal yang ke-25. Mazmur pasal 25. Perhatikan pada ayat yang ke-9. Mazmur 25 ayat yang ke-9. Dengar, Alkitab berkata, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Hukum yang dimaksudkan adalah hukum rohani. Paulus berkata dalam surat Roma, ada hukum yang namanya the law of the spirit of life, atau hukum roh kehidupan. Dia juga mengatakan adanya the law of faith, atau hukum iman. Nah, hukum itu berbeda dengan hukum yang kita kenal di bumi ini. Sebagai manusia jasmani, kita juga punya hukum. Tapi sebagai manusia rohani, kita juga punya hukum. Kalau kita mau hidup di alam roh, kita harus tahu akan hukum alam roh itu. Nah, untuk bisa mengerti hukum itu, Tuhan yang paling tahu. Untuk kita bisa mengerti, dibimbing, kita harus rendah hati, saudara. Tanpa kerendahan hati, tidak mungkin Allah bisa menggandeng kita, membimbing kita untuk memahami akan hukum yang ada pada dunia roh, yang dikatakan hukum roh kehidupan atau hukum iman itu. Hanya orang yang rendah hati akan mampu mengerti apa yang Tuhan ajarkan, akan sanggup memahami apa yang Dia sampaikan kepada kita. Dan itu hanya berlaku buat orang yang rendah hati. Oleh karenanya, nasihat pertama dia berkata, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Kalau engkau ingin dipakai Allah, rendah hati, saudara. Izinkan Allah mendidik, mengajar kita, dan belajar dari Yesus. Apa artinya rendah hati? Bukan rendah diri, saudara. Rendah hati itu bukan diucapkan, tapi lahir batin. Ada orang yang seringkali berkata, oh saya rendah hati, saya mau begini. Itu malah sombong. Orang yang rendah hati tidak akan pernah berkata, aku rendah hati. Kecuali Yesus, saudara. Oke. Nah, Paulus berkata, dengan rendah hati aku melayani dia. Paulus mencapai apa yang Tuhan capai dan dia berkata, aku rendah hati. Pada waktu engkau mencapai apa yang Tuhan capai, engkau berkata, aku rendah hati. Nah, tapi nasihat berikutnya, kembali ke kisah Rasul pasal yang ke-20. Kisah pasal 20 tadi. Kisah pasal 20. Dia mengakhiri nasihatnya dengan apa? Ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima.
It is more blessed to give than to receive. Merupakan lebih diberkati orang yang memberi daripada orang yang menerima. Orang berkata ya tidak toh Pak. Kan enak orang menerima daripada orang memberi. Beberapa tahun lalu Pak Adi pernah tanya dalam satu persekutuan doa. Siapa yang, ini pilihan ya saudara, siapa yang lebih senang terima uang 1 juta? Atau siapa yang lebih senang memberi 1 juta? Hampir semua bilang nerima 1 juta, semua angkat tangan, kepingin. Siapa yang berkata lebih senang memberi 1 juta? Enggak ada orang angkat tangan. Sebab biasanya Pak Adi itu pakai kalimat-kalimat untuk menjebak orang. Dia kalau itu sering bergurau begitu, kalau dia nanti orang angkat tangan, dia berkata, ya saya mau terima, mana uangnya gitu ya saudara. Jadi daripada dijebak, mereka semua diam. Ditanya, siapa mau uang 1 juta? Hampir semua angkat tangan. Dan tidak ada orang mau memberi 1 juta. Tapi dia berkata begini, kalau Anda terima uang 1 juta, mungkin uangmu ya memang 1 juta itu yang engkau terima. Tapi kalau engkau memberi 1 juta, saudara minimal punya 10 juta. Karena itu perpuluhannya engkau beri saudara. Engkau punya lebih daripada 1 juta. Dan engkau masih menikmati yang 9 juta. Dia berkata, terlebih berkat memberi daripada menerima. Amen, saudara. Saudara milih mana? Mendapat sumbangan dana kebanjiran atau nyumbang orang kebanjiran? Saya mau tanya. Kalau Anda mau milih mana? Anda dapat sumbangan 1 dus supermi karena rumahmu kebanjiran dan gendeng semua kintir, saudara. Atau Anda mau nyumbang 1 box mobil supermi untuk para korban banjir. Ayo milih mana? Masih berkata nerima lebih baik? Saudara mau nerima sumbangan korban bencana kebakaran, beras 5 kilo dan dendeng sepotong, bergedel 2 biji dan soto 1 mangkok? Atau Anda mau nyumbang orang-orang yang kena musibah kebakaran? Milio, saudaraku. Betul perkataan Tuhan ini. Daripada disumbang, enak nyumbang, saudara ya. Daripada diberi, enak apa? Memberi, itu nasihat. Jadi jangan punya angan-angan, kok ora ana wong ngeki aku. Nah apa saudara mau terima musibah dulu? Dibuatkan dompet bencana alam untuk Mister ini. Masukkan Surah Merdeka. Semua nyumbang seket-seket begitu. Mau begitu saudara? Betul kata firman Tuhan. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Orang yang sukanya menerima, orang itu mau berkata sumbanglah saya. Orang yang mau memberi, orang itu berkata aku akan bebas dari malapetaka. Aku memberi membantu mereka yang tersiksa. Amen. Itu detak jantungnya Injil di situ. Melayani Allah dengan kerendahan hati. Hanya didapat waktu kita belajar dari Yesus. Dan kita terlebih berkat memberi daripada menerima. Tapi kemudian di tengah-tengah nasihat itu ada peringatan yang Paulus sampaikan. Coba lihat pada ayat yang ke-29 dari Kisah pasal 20 tadi. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Nah Paulus berkata nanti akan muncul serigala-serigala yang tidak akan menyayangkan kawanan ini. Akan mencerai-beraikan, menyesatkan mereka. Dan seperti yang dia katakan, sungguh-sungguh terjadi. Ketika mereka berpisah, sekian waktu kemudian Paulus ditangkap. Dia dibawa ke penjara sampai ke Roma. Dan ternyata sekian tahun setelah perpisahan mereka, apa yang terjadi? Mari lihat dalam 2 Timotius pasal yang pertama. 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Ini surat ditulis di penjara.
beberapa saat sebelum dia dieksekusi, dihukum mati. 2 Timotius 1 ayat 14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil, dan itu pusatnya di Efesus, saudara. Semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Bagaimana mungkin orang-orang yang selama 3 tahun digembleng luar biasa oleh Paulus, setelah Paulusnya pergi, mereka berpaling dari Paulus? Apa penyebabnya, saudara? Nah, 1 Timotius pasal yang pertama, surat yang pertama, dia menjelaskan. Lihat pada ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. 1 Timotius pasal pertama ayat 18. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu. Supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Kata kandas seperti kapal yang kandas, saudara. Nabrak karang, kandas, tidak bisa bergerak lagi. Kandaslah iman mereka. Di antaranya 2 orang. Siapa itu? Hymenaeus dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Nah, siapa 2 orang ini? Hymenaeus dan Alexander. Tidak banyak kita ketahui tentang pokok ajarannya, tapi dari namanya kita tahu, nama itu mewakili akan kepribadian mereka. Hymenaeus adalah nama dari dewa perkawinan di Yunani, atau dewa pesta. Hymenaeus mengajarkan tentang good life, tentang pleasure, tentang hidup yang menyenangkan, tentang kenikmatan, semua yang duniawi. Alexander artinya man pleaser, atau orang yang sukanya menyenangkan, mencari perkenan manusia lain. Nah, 2 hal ini begitu masuk dalam hidup orang percaya akan mencemarkan nurani kita yang murni, karena pikiran kita hanya kepada yang duniawi. Pada waktu pikiran kita pada duniawi, maka iman kita segera akan kandas. Hymenaeus mengajarkan, carilah kenikmatan di dunia. Kebangkitan orang mati sudah terjadi, tidak akan ada lagi penghukuman Tuhan. Nikmati hidup ini, dan mereka mengalami pesta pora duniawi. Alexander mengajarkan dia adalah man pleaser, orang yang suka menyenangkan hati orang lain, mencari perkenan akan orang lain. Dua-duanya digabung merupakan pemberontakan yang luar biasa kepada Allah, mencemarkan nurani, akhirnya iman hidup kita kandas di tengah jalan. Saudara, dan ini yang sungguh-sungguh terjadi. Nah, Paulus mengatakan dengan orang-orang semacam ini sebagai apa? Buka Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal 3 ayat 17. Filipi 3 ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang, perhatikan, yang hidup sebagai seteru salib Kristus, atau musuh dari salib Kristus. Dikatakan kemudian pada kalimat berikutnya, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Kalau pikiran kita tertuju kepada perkara duniawi semata-mata, kita tanpa sadar mengikuti ajaran Hymenaeus dan Alexander yang hanya mementingkan duniawi dan mencari perkenan manusia.
Pada waktu kita mengalami ajaran semacam itu, maka nurani kita tercemar dan iman hidup kita akan kandas. Paulus berkata, mereka adalah seteru salib Kristus. Mereka memusuhi akan salib daripada Kristus. Kemarin waktu kami berdoa Sabtu malam, dan saya rasa semua Anda boleh hadir ya. Kami diajar luar biasa oleh Arlan SQ bagaimana kita memelihara api dalam hidup kita dengan cara saling mendoakan. Kayu yang terbakar disambungkan, dikumpulkan dengan kayu yang terbakar akan makin besar. Setiap Sabtu kami berdoa untuk kebaktian minggu dan setelah itu saling mendoakan. Itu bagus sekali, akan membuat api kita tambah besar, saudara. Nah, waktu berdoa Tuhan beri penglihatan. Sepertinya saya dibawa masuk ke dalam suatu rongga tubuh manusia. Dan saya lihat ada begitu banyak hal yang merah, macam-macam. Ditunjukkan jantung orang yang berdetak merah dan penuh dengan warna darah seperti itu. Saya bilang, Tuhan, kenapa Engkau beri aku penglihatan semacam ini? Dan dia berkata, aku sedang bawa engkau masuk untuk melihat akan hati manusia. Aku ingin tunjukkan seperti apa hati manusia yang sebenarnya. Karena ini sumber segala sesuatunya. Dan betul dalam hari-hari ini Allah membuka banyak hal sebetulnya tentang hati manusia. Kalau kita sampai jadi seteru salib Kristus, kekristenan kita hancur, saudara. Begini, beberapa waktu ini saya merenungkan kenapa orang Kristen bisa jatuh dalam dosa. Kenapa pendeta bisa berzina. Kenapa majelis gereja bisa korupsi uang gereja? Kenapa beberapa kali saya dengar di banyak gereja panitia pembangunan, saya tahu di sini tidak akan terjadi begitu ya. Panitia pembangunan melarikan uang gereja. Itu terjadi beberapa kali. Saya bilang ini aneh sekali. Kenapa sampai orang mengalami dosa yang begitu mengerikan dan terjadi di tengah-tengah gereja? Kenapa aktivis gereja, song leader, singer kita, saya minta dalam nama Yesus tidak terjadi. Mereka akhirnya jatuh dan kemudian mengerikan sekali. Akhir hidupnya mengerikan sekali. Orang-orang yang pernah aktif, yang pernah begitu berapi-api melayani Allah, akhirnya ujungnya cuman seperti itu. Menyedihkan memang. Saya merenungkan cukup lama, kenapa bisa begini? Kalau kita perhatikan masing-masing nanti ada penyebabnya. Tapi saya berkata, Tuhan, mestinya kan semua ini punya kondisi yang sama yang membuat mereka jatuh. Sampai Tuhan membuka rahasia ini. Coba buka, saudara, Amsal pasal 11. Oh, saya senang membaca ayat ini. Mengingatkan saya akan film yang disukai banyak orang beberapa tahun yang lalu. Amsal 11 ayat 22. Amsal 11 ayat 22. Nanti saya akan jelaskan, saudara-saudara, apa Anda mengerti. Amsal 11 22. Mari kita baca bersama-sama. Saya berdoa supaya ini ayat masuk dalam rohmu. 2, 3. Seperti anting-anting emas bukan di tempat perhiasan, saudara ya. Seperti anting-anting emas di jungur babi. Demikianlah apa? Perempuan cantik yang tidak susila. Kecantikan yang di luar, yaitu bentuk wujud penampilan luar. Menurut saya termasuk keaktifan kita, kekristenan, KTP Kristen, keaktifan, nyanyi, segala macam. Segala macam. Yang bagus di luar seperti anting-anting emas. Tapi kalau dalamnya najis, Alkitab berkata seperti anting-anting emas di jungur babi. Tahu jungur babi? Moncongnya babi. Saudara pernah ngelus-ngelus moncongnya babi? Senang dicium moncong babi? Dulu ada film Piggy, Miss Piggy, saudara. Babi genit, tapi tetap babi, saudara. Coba lihat apa yang Petrus katakan, nanti saya jelaskan. 2 Petrus pasal 2. 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-20. Ini bicara hal yang sama, bagaimana orang bisa jatuh kembali dalam dosa yang begitu mengerikan. 2 Petrus pasal 2 ayat 20, Alkitab berkata, sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya,
maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Nah, dengarkan baik-baik saudara. Kalau anting-anting emas dijungur babi, itu bicara apa? Yaitu kehidupan yang di luar sebetulnya baik, karena itu logam mulia. Tapi yang mendorong, menggerakkan adalah kenajisan di dalamnya, yaitu babi yang di dalamnya. Anda pernah masuk kandang babi? Saya pernah masuk kandang babi. Bukan di Indonesia, di Amerika. Kami ada tour dengan pemain musik ke 9 atau 10 negara bagian di Amerika beberapa tahun yang lalu. Nah, di Amerika bagian tengah itu pusatnya orang pertanian dan peternakan, dan yang paling banyak dipelihara adalah babi. Satu kali ada peternakan babi, saya pengen lihat seperti apa rumah babi-babi ini. Ya, jadi saya masuk, dan kalau Anda ke rumah petani di Amerika, hiasan rumah mereka itu hampir semuanya babi. Babi pakai payung begini, babi lipstikan, babi mau ke pasar, babi menari bawa rebana, babi genit, babi mejeng, babi segala macam babi, tapi tetap babi saudara. Saya masuk ke kandangnya, hanya lewat, nggak tahan baunya saya keluar. Itu bau babi saudara, nempel di jaket saya. Saya masuk ke mobil semua, ini bau apa ini? Saya baru sadar, wah bau jaket saya, bau babi saudara. Babinya masih di dalam, baunya ikut nempel di pakaian saya. Itu baunya luar biasa. Nah, Anda perhatikan, orang Kristen yang jadi seteru salib Tuhan, dengarkan baik-baik. Anda akan dengar begini, seperti anjing makan lagi muntahannya, seperti babi kembali ke kubangannya. Anda pernah dengar gak orang berkata begini? Tuhan, aku janji, mulai hari ini, aku tidak akan judi lagi. Surga saksinya, Pak RT juga saksi. Hari ini tidak akan judi lagi. Datang ke pendeta, doakan pelepasan, tumpangi tangan. Kartu dibuka, disobek semua, dibakar dalam nama Yesus. Tidak ada kartu-kartunan, sobek, banting-banting. Lepas. 3 minggu kemudian, saudara, teman-temannya mulai datang. Ngomong cerita soal sepak bola, soal wah ini si A menang 10 juta, si B menang 5 juta. Dia pikir enak ya, aku dulu juga pernah menang 500 ribu katanya. Jadi akhirnya ngomong. 2 hari setelah masa konseling dengan para penjudi saudaraku, akhirnya orang ini datang ke muntahannya, dimakan lagi, bantingi kertu lagi saudaraku. Anda masih tahu? Loh kan sudah muntah-muntah Pak. Iya, tapi dimakan lagi. Anda pernah dengar orang berkata, saya tidak akan berzina lagi. Tidak. Janji dalam nama Yesus. Tidak. Doakan pelepasan. Datang ke 5 gereja. Muntah 5 kali. Jinah buang semua. Sebulan kemudian. Lihat lagi televisi. Sewa lagi laserdisc. Oh ini kartun Pak, film kartun. Pertama nyerempetnya kartun. Lama-lama film remaja, kok ini remaja. Saya kan sudah tua, ini remaja. Masa orang tidak ada hiburannya. Lama-lama, oh tapi ini dewasa tapi sopan katanya begitu. Lama-lama dia makan lagi muntahannya saudara. Dan dengarkan, ini tidak bisa ditengking saudara. Sebab seperti anting-anting emas dijungur babi. Babi yang satu ini tidak bisa ditengking. Itu hanya bisa disunduk sama salib dan dibuat babi guling, saudara. Baru ada manfaatnya. Kalau salibnya dibuang, nggak bisa nyunduk babi ini, ngek gitu, saudaraku. Itu babi hidup lagi dari antara binatang mati.
Anda pernah dengar orang berkata begini, saya tidak mau hutang lagi. Ini lumpur hutang saya mau tinggalkan. Mulai hari ini, apapun yang terjadi aku hadapi. Tidak ada hutang-hutangan lagi. 6 hari kemudian, mertuanya datang. Piye nang, bayaran utangku. Bapak ra iso mangan mbok utang duite. Ya Pak, kasihan dengan mertua. Aduh, pinjem lagi, masuk kubangan lagi. Sudah saya tengking Pak, enggak hilang. Ada orang berkata, tidak akan rokok lagi. Apa ini? Roh nikotin, tampaki mulutnya. Belum, keluar kau. Diinjek-injek rokoknya. Pergi, muntah lagi. Pelepasan. 2 minggu kemudian, stres. Mulutnya pahit. Pegawai-pegawainya ngerokok. Wih, enak ya. Pak, itu rokok apa? Ngelinting Pak, boleh saya coba? Ngelinting saudaraku akhirnya. Ini kan lain rokoknya, podo ae saudaraku. Balik lagi ke tempat yang sama. Itu loh Miss Piggy yang di sini belum pergi, masih mejeng terus di dalam hati. Ini tidak bisa ditengking, nggak bisa. Dan jangan heran di Gadara legion pilih Miss Piggy saudaraku. Ribuan babi lagi jalan-jalan saudara, kemasukan setan. Kenapa dia pilih babi? Sebab setali 3 uang saudaraku, cocok at home saudaraku. Dirasuk nyemplung, matinya pelan-pelan babi-babi itu saudara. Kalau kita jadi seteru salib, 1 hari saja kita tinggalkan salib itu saudara. 1 hari Anda tidak membuat babi guling dan Anda tidak membuat RW saudaraku, itu akan bangkit semua dari antara binatang mati. Sebab ternyata babi dan anjing itu adalah hati yang najis yang ada di dalam diri kita sendiri sebetulnya. Paulus mengajar layani Tuhan dengan rendah hati. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Tapi ingat, akan ada serigala. Engkau akan dibinasakan olehnya. Apa itu? Yaitu pada waktu kita ingin pleasure, good life, kenikmatan hidup, dan jadi man pleaser, menyenangkan hati orang. Dan pada waktu pikiran kita duniawi, engkau jadi seteru salibnya. Dan ketika salib disingkirkan dari hidup kita, babi dan anjing di sini hidup lagi. Itulah sebabnya Yesus berkata, engkau harus pikul salibmu. Kapan? Setiap hari, kata Injil saudara. Saya sekarang mengerti kenapa orang Kristen bisa jatuh. Mazmur berkata, kalau kita meninggalkan Tuhan, zina. Yesus menegur orang Farisi berkali-kali. Oh, engkau angkatan yang jahat dan tidak setia. Bahasa Inggrisnya kaget Anda. Wicked and adulterous generation. Generasi yang jahat dan pejinah katanya. Orang Farisi itu gak sembarangan. Mereka itu sebetulnya orang Yahudi biasa. Yang membuat komune. Mengisolasi diri. Tidak mau bergaul dengan orang Yahudi lain. Supaya bisa menjalankan Taurat dengan baik. Ajarannya orang Farisi ini lebih berat dari ajarannya Musa. Tapi Tuhan berkata, kamu ini generasi yang jahat dan pejinah katanya. Yang jinah rohnya. Balik ninggalkan Tuhan. Daud ketika berzina dengan Batseba, apa dipikir, karena lihat orang mandi, terus kemudian tertarik, terus berzina, begitu? Enggak. Baca di kitab Samuel, ayat yang pertama berkata apa? Pada waktu pergantian tahun, ketika biasanya raja-raja pergi berperang. Harusnya Daud pergi berperang karena urapan Allah di atasnya. Tapi urapan itu sudah mulai padam rupanya. Sehingga waktunya dia harus perang, dia tinggal di rumah. Alkitab berkata, dia menyuruh Yoab dan orang-orangnya dan seluruh orang Israel pergi berperang, dia santai di rumah. Yang di dalam sudah mulai padam, tidak dia bergerak dasar urapan Allah, dia suruh orang lain yang pergi, dia di rumah, itu awal kejatuhannya. Dia lihat seperti itu, langsung dia berzina. Kenapa?
babinya hidup kembali, balik ke kubangannya, anjingnya makan muntahannya lagi. Saudara yang serius dengan kekristenanmu, Anda akan perhatikan ini. Dan indikasi bahwa babi dan anjing itu hidup gampang kan? Coba dengar perbanyak pertanyaan yang saya dengar. Pak, saya nonton bioskop dosa tidak? Pak, saya pacaran ciuman dosa tidak? Pak, saya ke night club dosa tidak? Pak, saya nyanyi di karaoke dosa tidak? Pak, saya laser disc ini ada sedikit kok Pak, cuma 10% pornonya, dosa tidak? Semua dosa tidak? Itu kan semuanya apa? Karena kita ingin lah sebetulnya, ya kan? Kalau baru keinginan nggak masalah saudara. Itulah saatnya engkau harus bawa salib, sunduk babinya, ngek begitu saudaraku, di kambing guling, nikmat saudara, dimakan mati. Anda biarkan itu babi hidup saudara. Dan waktu hidup saudara, diberi mutiara, Yesus bilang jangan buang mutiara pada babi, sebab akan diinjak-injak, kamu diserang sekalian. Kalau babi kita hidup, Anda terima kebenaran, akan diinjak-injak. Yang memberikan kebenaran, Anda akan dibabat habis saudara. Siapa lu berani ngomong seperti itu? Habis saudara. Makanya setiap hari salibmu harus tajam saudara. Begitu piginya mulai lipstikan saudaraku, ngek langsung. Jangan tunggu sampai dia menari-nari saudaraku, runtuh semuanya. Dan itu pertempuran setiap hari dengan dia. Kenapa dalam anugerah pembaharuan yang Allah beri, Tuhan beri banyak hal. Saya tahu untuk membuat hati kita terpikat dan jatuh cinta dengan Yesus. Sehingga dengan mudah kita bisa membuat babi guling setiap hari dalam hidup kita. Dan kita bisa masak RW setiap hari dalam hidup kita. Amen saudara.